Shalom anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya yang di rumah? Wah, anak-anak yang di rumah semuanya pinter-pinter Pak Yanto. Kabarnya juga semuanya baik-baik semua. Wow, baik-baik semua begini ya Bu Melva? Iya dong, karena anak-anak di rumah rajin makan makanan bergizi. Wow. Rajin lari juga sama kayak Olahraga ya. Iya. Kemudian suka mandi. Pastinya dong Pak Yanto. Dan selalu menjaga kesehatan, itu yang terpenting. Oke. Ya anak-anak, sebelum kita bermain sambil belajar, seperti biasa nih Bu Melva, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Nah, yang pimpin doa adalah teman kita. Kalau begitu, kita berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita ikuti teman kita. Tuhan Yesus, Yosef dan teman-teman belajar sama guru. Apa ya Tuhan Yesus? Ya, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih anak-anak udah pinter berdoa ya Pak Benar Yanto. sekali Bu Melva. Iya nah Pak Yanto. Sebelum kita belajar nih, kita mau mengucapkan ayat Alkitab dulu dong Pak Yanto. Oh iya. Kalau begitu ayat Alkitab kita hari ini terdapat di mana Bu Melva? Ayat kita minggu ini diambil dari Matius. Wow, Matius pasal berapa ya Pak Yanto ya? Pasal berapa ya? Oh iya, Pak Yanto ingat Bu Melva. Ayat Alkitab kita minggu ini terdapat di Matius pasal 21 ayat 13. Isinya adalah rumahku akan disebut rumah doa. Wow, ayat Alkitab kita hari ini bagus sekali ya. Iya. Rumahku akan disebut rumah doa. Iya. Kalau begitu Bu Melva, kita ajak anak-anak untuk bangkit berdiri dan kita membacakan ayat Alkitab ini dengan gerakan. Setuju nggak Bu Melva? Oke, sekarang anak-anak berdiri ya. Masih ada yang duduk Bu Melva. Ayo, yang masih duduk, sekarang kita berdiri karena kita mau membacakan ayat Alkitab. Nah, Pak Yanto semuanya udah berdiri tuh. Wow. Kalau begitu kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 21 ayat 13. 1, 2, 3. Rumahku akan disebut rumah doa. Wow, bagus sekali gerakannya Bu Melva. Kalau begitu kita ulang sekali lagi ya dengan semangat. Oke, 1, 2, 3. Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa. Amin. Wow, amin. Nah, Pak Yanto, sekarang sebelum kita belajar lagi nih, banyak banget ritualnya sebelum belajar. Kita mau melakukan gerak motorik. Wow, kita mau melakukan gerak motorik. Oke. Nah, tujuan kita melakukan motorik yang pertama apa Bu Melva? Yang pertama Pak Yanto, supaya tubuh kita itu kuat Pak Yanto. Oh, kuat, sehat ya. Iya. Dan yang kedua Bu Melva, tujuan kita melakukan motorik yaitu untuk melatih keseimbangan pada tubuh kita. Iya. Itu dia. Nah, gerakannya gimana nih Pak Yanto? Nah, gerakannya seperti berikut. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan motorik hari ini, anak-anak bisa mempersiapkan garis lurus seperti yang punya Pak Yanto di depan ini ya. Nah, bisa menggunakan lakban, bisa menggunakan tali, atau benda-benda lainnya yang bisa digunakan untuk motorik hari ini. Nah, kalau sudah disiapkan, sekarang kita akan melakukan motorik secara bersama-sama. Yang pertama adalah kita berjalan mengikuti garis lurus. Contohnya seperti berikut ya.
Nah, anak-anak boleh injak garis lurusnya. Yeay! Nah, gerakan yang kedua adalah kita melompati garis lurus menggunakan satu kaki. Kaki apa yang kita gunakan? Kaki kiri boleh atau kaki kanan. Kalau Pak Yanto, kaki kiri saja ya. Kaki kanannya kita naikkan di atas seperti ini, kemudian tangannya di pinggang. Sekarang kita mulai ya. Anak-anak sudah siap? Sudah siap? Kalau begitu, kita mulai sekarang. Lompat. Kita lompati lagi garisnya. Lompat. 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 Kita lompat lagi. Lompat lagi. Lompat lagi. Usahakan kakinya tetap berada di posisi garis lurusnya ya. Lompat. Lompat. Lompat lagi. Lompat. Lompat. Pak Yantonya mau jatuh nih. Oke, semangat. Lompat. 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 Lompat lagi. Lompat. Wow. Anak hebat-hebat semua. Pak Yanto keringatan nih. Bu Melpanya mana ya? Kalau begitu, kita panggil Bu Melpanya. Yuk, bantu Pak Yanto untuk menemukan Bu Melpa ya. Bu Melpa. Bu Melpa. Capek ya Pak Yanto ya? Iya. Iya, anak-anak juga di rumah pada capek tuh. Oke, kalau udah capek sekarang anak-anak boleh duduk, boleh istirahat. Karena kita mau menonton cerita tentang Tuhan Yesus. Wow, jadi kita mau menonton cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu Bu Melpa, yuk kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus mensucikan bait Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah, tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan. Tuhan Yesus berkata, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kemudian datanglah orang-orang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka.
Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, "Hosana bagi anak Daud." Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan pergi ke kota Betania. Nah anak-anak, gimana tadi videonya? Bagus nggak? Wah, bagus ya Pak Yanto ya. Kalau menurut Pak Yanto gimana Pak videonya Pak Yanto? Kalau menurut Pak Yanto, Bu Melpa, wow, bagus banget. Pak Yanto sampai terharu nontonnya. Ngomong-ngomong anak-anak ya, tadi ceritanya tentang apa ya? Tuhan Yesus lagi ngapain tadi ya? Iya, Tuhan Yesus marah-marah ya Pak Yanto ya. Iya, benar Bu Melpa. Terus tadi Tuhan Yesus ngapain lagi selain Tuhan Yesus marah sama pedagang-pedagang itu? Oh iya, ternyata anak-anak pada nonton ya Pak Yanto ya. Iya. Ceritanya gimana sih Pak Yanto ya? Kenapa ya Tuhan Yesus itu marah-marah ya Pak Yanto ya? Nah, begini ceritanya Bu Melpa. Pada saat Tuhan Yesus hendak ke bait suci, Tuhan melihat bait suci dijadikan tempat orang berjualan. Di bait suci ya Pak Yanto ya? Iya, di sana Tuhan Yesus melihat orang berjualan makanan, berjualan buah, bahkan berjualan ternak. Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus marah Bu Melpa. Oh, jadi itu ya sebabnya Pak Yanto ya. Tapi Pak Yanto, bait suci itu apa ya Pak Yanto ya? Bait suci itu apa ya? Anak-anak tahu tidak bait suci itu apa? Apa? Gereja Pak Yanto. Benar Bu Melpa. Di perjanjian lama bait suci itu adalah gereja. Tapi di perjanjian baru sekarang ini bait suci itu adalah diri kita sendiri. Oh, jadi diri kita ini Iya. ini adalah bait suci ya? Iya, jadi kita adalah bait suci, rumahnya Tuhan. Nah, tadi Bu Melpa kan tanya, kenapa Tuhan Yesus marah? Karena bait suci itu harusnya ditempati untuk beribadah Bu Melpa, bukan dipakai untuk berjualan. Oh, jadi Tuhan Yesus marah karena bait suci yang seharusnya digunakan sebagai tempat ibadah dijadikan sebagai tempat jualan ya Pak Yanto ya? Iya, benar sekali. Oh, gitu ya Pak Yanto ya. Nah, Bu Melpa, seharusnya ya bait suci itu harus kita jaga, kita rawat, kita bersihkan. Sama seperti tubuh kita ya Pak Yanto ya. Benar sekali Ya, Bu Melpa. karena tubuh kita ini adalah bait Allah Pak Yanto. Jadi kita harus membersihkan tubuh kita dari hal-hal yang kotor Pak Yanto. Dengan cara apa Bu Melpa? Dengan cara rajin mandi Pak Yanto. Mandinya juga harus yang bersih. Ayo, siapa di sini yang suka males kalau disuruh mandi? Mandi yang bersih. Iya Pak Yanto, jangan mandi cuma cebur terus keluar deh. Nggak boleh kayak gitu. Jangan-jangan Pak Yanto kalau mandi kayak gitu ya Pak Yanto ya. Iya Bu Nggak boleh ya anak-anak. Tapi ya. kan yang penting mandi Bu Melpa. Nggak boleh ya. Jadi kalau mandi itu harus yang bersih. Harus pakai sabun, sikat gigi, dan siram yang bersih. Oh, jadi untuk membersihkan tubuh kita, rumah Tuhan itu kita harus menjaganya dengan cara mandi yang bersih. Terus Bu Melpa, selain mandi yang bersih, apalagi Bu Melpa? Ya kita juga harus makan makanan yang bergizi Pak Yanto. Makan yang bergizi. Contohnya apa Bu Melpa? Makan sayur. Terus makan ikan Pak Yanto. Lauk-lauk berarti ya? Iya, boleh ikan, boleh ayam, boleh tempe. Kalau makan buah? Itu lebih bagus lagi Pak Yanto. Kalau minum susu? Good, bagus banget. Minum air putih? Lebih bagus lagi Pak Yanto. Semuanya bagus-bagus, semuanya sehat ya. Yang nggak boleh itu Pak Yanto, kalau kita makan
ciki. Itu nggak boleh, Bu Melpa. Nggak boleh itu ciki, nggak boleh Pak Yanto. Tapi kan ya. ciki-ciki itu enak, Bu Melpa. Ya, tapi itu nggak sehat buat tubuh kita ya anak-anak ya. Ya selain kita makanan-makanan yang bergizi Pak Yanto, kita juga harus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup berarti nggak boleh begadang dong. Pastinya dong. Kalau mama suruh tidur, tidur ya anak-anak ya. Kalau Terus? mama suruh kita istirahat siang-siang, tidur siang, kita harus tidur siang. Dan satu lagi Pak Yanto, kita juga kalau nonton itu, tontonannya harus yang sesuai dengan anak-anak ya Pak Yanto ya. Oh, nonton yang sesuai dengan tontonan anak-anak. Iya. Oh, sekarang Pak Yanto tahu Bu Melpa. Jadi, untuk menjaga rumah Tuhan, kita harus mandi bersih, kemudian makan yang sehat, Iya, makan yang sehat. tidak bergadang, Tidak begadang. olahraga, Betul sekali Pak Dan Yanto. nonton sesuai dengan tontonan untuk anak-anak. Betul Wow. banget. Dan anak-anak, tadi kita udah belajar ya, kita udah menonton cerita tentang Tuhan Yesus yang mengusir para pedagang yang berjualan di mana tadi? Bait Allah. Sekarang Ibu Melva udah bawa keranjang nih. Sekarang kita mau main jual-jualan. Salah. Jual beli. Jual-jualan aja deh biar mudah ngomongnya ya. Oke. Sekarang kita yuk belanja yuk. Selamat datang di toko Bethesda. Ada yang bisa saya bantu? Halo Pak Yanto. Iya. Saya mau beli telur 1 butir. Telur 1 butir. 1 butir. Terus Kemudian susu 2 kotak Pak Yanto. susu 2 kotak. Oh, ada. Terus anggurnya 1 tangkai. Anggur 1 tangkai. Oke. Oke, sama sayurnya juga boleh tuh Pak Yanto. Sayurnya apa ya yang ada ya Pak Yanto ya? Ada sayur pare dan sayur terong. Oke, kalau gitu saya ambil pare aja deh Pak Yanto. Parenya mau berapa, Bu? Parenya 1 aja Pak Yanto. 1 ada. Oke, cukup Pak Yanto. Sekarang Pak Yanto hitung ya. Tunggu sebentar ya, Bu. Oke. Oke, jadi seluruhnya ada 20.000. Oh, 20.000 ya. Mana ya uang Ibu Melva ya? Kita tidak. 20.000 ya Pak Yanto ya. Oke, nih 20.000 ya Pak Yanto ya. Oke, saya hitung ulang ya, Bu. Oke. Oke, pas 20.000, Bu. Terima kasih. Saya bawa pulang ya Pak Yanto Oke, ya. silakan. Terima kasih, selamat berbelanja kembali. Terima kasih Pak Yanto. Nah anak-anak ada yang tahu nggak sih kenapa ya ada yang namanya jual dan ada yang namanya beli? Kayak tadi tuh Bu Melva yang beli, kemudian Pak Yanto yang jual. Kenapa ya kira-kira ya? Oke, jadi kenapa bisa ada yang jual, ada yang beli? Karena ada beberapa barang atau benda yang kita nggak bisa buat sendiri. Contohnya kayak susu. Susu itu Ibu Melva nggak bisa bikin sendiri, sama kayak anak-anak juga. Jadi kita harus beli. Kemudian sayur bisa sih kita menanam sendiri, tapi ada sebagian orang yang tidak bisa
menanam sayuran sendiri. Jadi harus beli deh ya Pak Yanto ya. Iya, terus kalau jual dan beli, itu di mana ya kita bisa jual dan beli? Oke, di pasar kita bisa jual dan beli. Terus di mana lagi anak-anak ya? Nah, anak-anak, selain jual beli terdapat di pasar, juga jual beli terdapat di toko. Kayak tokonya Pak Yanto ini ya Pak Yanto. Benar ya. sekali. Iya, terus bisa juga di supermarket. Oh, Pak Yanto, ada yang bilang katanya jual di internet Pak Yanto. Iya, jadi zaman sekarang itu banyak yang jualannya di internet ya anak-anak ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi ke pasar, ke toko ya Pak Yanto ya. Tinggal beli di internet aja. Terus apa aja ya yang bisa kita jual? Oh iya ya, banyak banget ya. Ada makanan, ada baju, terus sepatu. Semuanya pokoknya bisa dijual dan bisa dibeli ya Pak Yanto. Benar, ya. benar Pak. Iya, tapi satu hal nih, kita nggak boleh berjualan di mana tadi? Di bait Allah. Sama kayak yang tadi kita bahas ya. Jadi kita nggak boleh jual itu di bait Allah. Karena nanti Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus sedih kalau kita jualannya di bait Allah. Nah Pak Yanto, kalau yang beli itu namanya siapa? Iya Bu Melva itu namanya siapa Pak Yanto kalau yang beli? Pembeli. Kalau yang beli namanya pembeli. Berarti kalau yang jualan namanya siapa? Pedagang dong. Iya bener banget, pedagang. Nah jadi itu tadi anak-anak ya. Ada yang namanya penjual, ada yang namanya pembeli juga ya. Dan kalau jual beli itu pakai apa tadi? Pakai uang. Nah sekarang anak-anak silahkan bermain jual beli sama keluarga yang ada di rumah ya. Boleh sama mama, sama papa, sama adik juga boleh. Oke? Nah, tadi kan kita udah menonton cerita tentang Tuhan Yesus ya Pak Yanto Benar, ya. Pak. Iya, jadi kita harus menjaga tubuh kita. Sekarang anak-anak coba diambil kertas yang membedakan gambar ya Pak Yanto Benar ya. sekali. Iya, semuanya udah diambil kertasnya? Ya, coba anak-anak ambil gambar yang sudah guru kelasnya berikan. Nah, tugasnya anak-anak adalah mencari 5 perbedaan pada 2 gambar berikut ini. Sekarang anak-anak perhatikan gambarnya. Wah, Bu Melpa, tadi kita sudah berdoa ya sebelum memulai. Kemudian juga kita sudah menonton video tentang Tuhan Yesus. Kemudian juga kita sudah tahu bahwa diri kita ini adalah rumahnya Tuhan, bait suci. Nah, sekarang Bu Melpa, waktunya sepertinya sudah selesai nih. Iya, nggak kerasa ya Pak Yanto ya. Kita udah mau selesai belajarnya. Nah, sekarang kita mau berdoa nih anak-anak. Karena tadi sebelum belajar kita memulainya dengan doa. Betul. Sekarang kita juga mau menutup belajar kita dengan doa juga ya anak-anak ya. Oke, kalau gitu sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita ikuti teman kita. Yesus berkati, kakak sudah selesai belajar. Terima kasih kami bisa belajar dan Tuhan Yesus kasih kecerdasan kami dari Zoom ya Tuhan Yesus, dan kecerdasan dari kakak belajar dan foto dan belajar bersama teman-teman. Tuhan Yesus latih dengan kakak, pada kejadian dan hasil teman kakak sama teman kakak semuanya ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye.